Gempa bumi dahsyat terjadi di Turki dan Suriah. Melihat dampaknya dan respons kemanusiaan, kita hidup di masa akhir zaman. Tanda-tanda zaman yang semakin cepat digenapi menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang hikmat dan penting. Roh Allah secara bertahap tetapi pasti ditarik dari bumi. Malapetaka dan penghakiman sudah menimpa orang-orang yang meremehkan kasih karunia Allah, bencana di darat dan di laut. Keadaan masyarakat yang tidak menentu. Alarm perang adalah pertanda buruk. Mereka meramalkan akan datangnya peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Agen-agen kejahatan sedang menggabungkan kekuatan mereka dan berkonsolidasi. Mereka sedang menguatkan diri untuk krisis besar yang terakhir. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita dan pergerakan terakhir akan terjadi dengan sangat cepat. Kondisi di dunia menunjukkan bahwa masa-masa sulit sedang menimpa kita. Surat kabar harian penuh dengan indikasi dari sebuah konflik dalam waktu dekat. Perampokan yang berani sering terjadi. Pemogokan sering terjadi. Pencurian dan pembunuhan adalah dilakukan di setiap sisi. Orang-orang yang dirasuki setan merenggut nyawa pria, wanita, dan anak kecil. Manusia telah menjadi tergila-gila dengan kejahatan dan setiap jenis kejahatan menang. Sesuatu yang menentukan akan terjadi. Saat ini adalah waktu yang sangat menarik bagi semua orang yang masih hidup. Para penguasa dan negarawan, orang-orang yang menduduki posisi kepercayaan dan otoritas. Pria dan wanita yang bijak dari semua kelas memusatkan perhatian mereka pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mereka memperhatikan hubungan yang tegang dan gelisah yang ada di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati intensitas yang terjadi menguasai setiap elemen duniawi. Dan mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan segera terjadi. Bahwa dunia sedang berada di ambang krisis yang luar biasa. Para malaikat sekarang sedang menahan angin perselisihan agar tidak berhembus sampai dunia akan diperingatkan akan malapetaka yang akan datang. Tetapi badai sedang datang, siap melanda bumi. Dan ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk melepaskan angin, akan terjadi pertikaian yang tidak dapat digambarkan oleh pena. Waktunya sudah dekat ketika akan ada kesedihan di dunia yang tidak dapat disembuhkan oleh kekuatan senjata manusia. Roh Tuhan sedang ditarik, bencana di laut dan di darat mengikuti satu sama lain secara berurutan. Betapa seringnya kita mendengar tentang gempa bumi dan angin puting beliung, kehancuran oleh api dan banjir dengan korban jiwa dan harta benda yang besar. Tampaknya bencana-bencana ini adalah wabah yang berubah-ubah dan tidak terorganisir, dan diatur oleh kekuatan alam yang sepenuhnya berada di luar kendali manusia. Tetapi di dalam semua itu, tujuan Allah dapat terbaca. Semua ini merupakan sarana-sarana yang digunakannya untuk membangkitkan kesadaran pria dan wanita akan keselamatan mereka. Bencana besar melanda Turki dan Suriah. Pada Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023 gempa kuat dengan magnitudo 7,8 melanda Turki dan Suriah. Gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada rumah, infrastruktur, dan bangunan umum di kedua negara tersebut. Dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang signifikan serta membawa kesedihan dan kerusakan yang tak terhitung. Respon kemanusiaan. Gempa bumi tersebut telah memicu respons kemanusiaan berskala besar dengan organisasi-organisasi seperti Bulan Sabit Merah. Dan Bulan Sabit Merah Turki memberikan bantuan darurat kepada mereka yang terkena dampak. Banyak negara di seluruh dunia juga telah memberikan dukungan mereka. Respon yang diberikan menjadi lebih rumit karena konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, yang menyulitkan akses ke beberapa daerah yang terkena dampak. Menjadi tantangan dalam memberikan bantuan. Gempa bumi ini telah memunculkan tantangan dalam memberikan bantuan di daerah konflik di mana infrastruktur dan layanan penting sudah sangat terbatas. Upaya tanggap darurat telah terhambat oleh masalah keamanan dan tantangan logistik, seperti terbatasnya akses ke beberapa daerah yang terkena dampak. Mengatasi kehilangan dan trauma, gempa bumi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat di daerah yang terkena dampak. Banyak dari mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau terluka. Trauma akibat bencana tersebut juga membuat banyak orang berjuang untuk mengatasinya, terutama karena mereka terus berurusan dengan konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Kebutuhan akan dukungan berkelanjutan, seiring dengan berlanjutnya respon kemanusiaan. Ada kebutuhan yang sangat penting untuk dukungan yang berkelanjutan bagi mereka yang terkena dampak gempa bumi. Hal ini termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, air, dan bantuan medis bagi mereka yang membutuhkan, serta mendukung upaya pemulihan jangka panjang. Untuk membantu masyarakat membangun kembali dan pulih dari kehancuran akibat gempa bumi. Ketika saya mendengar tentang bencana mengerikan yang terjadi dari minggu ke minggu, saya bertanya pada diri saya sendiri. Apa maksud dari semua ini? Bencana yang paling mengerikan terjadi secara beruntun.
Betapa seringnya kita mendengar berita tentang gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, dan banjir yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Tampaknya, bencana-bencana ini adalah wabah yang berubah-ubah dari kekuatan yang tampaknya tidak terorganisir dan diatur. Tetapi di dalamnya, tujuan Tuhan dapat dibaca. Itu adalah salah satu sarana yang digunakannya untuk menyadarkan pria dan wanita akan keselamatan mereka. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat dibandingkan saat pertama kali kita percaya. Pertentangan besar sudah hampir berakhir. Penghakiman Allah ada di negeri ini. Mereka berbicara dalam peringatan yang sungguh-sungguh dan berkata, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Kita hidup dalam adegan penutup sejarah bumi ini. Nubuatan dengan cepat digenapi. Jam-jam masa percobaan berlalu dengan cepat. Kita hanya punya sedikit waktu, jangan sampai membuang waktu. Janganlah kita didapati sedang tidur dalam keadaan lengah. Janganlah ada seorang pun yang berkata di dalam hatinya atau melalui perbuatannya, Tuhanku menunda-nunda kedatangannya. Biarlah berita tentang kedatangan Kristus yang segera terdengar dalam kata-kata peringatan yang sungguh-sungguh. Marilah kita mengajak pria dan wanita di mana saja untuk bertobat dan menyelamatkan diri dari murka yang akan datang. Marilah kita membangkitkan mereka untuk segera bersiap-siap karena kita tidak banyak mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Biarlah para pendeta dan anggota jemaat awam pergi ke ladang-ladang yang sudah masak untuk memberitahukan kepada mereka yang tidak peduli dan acuh tak acuh untuk mencari Tuhan selagi ia masih bisa ditemui. Dia, Tuhan, akan segera datang, dan kita harus bersiap untuk bertemu dengannya dalam damai sejahtera. Marilah kita bertekad untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita untuk memberikan terang kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh bersedih, tetapi bersukacita, dan kita harus menjaga agar Tuhan Yesus selalu ada di hadapan kita. Dia akan segera datang, dan kita harus siap dan menunggu kedatangannya. Oh, betapa mulianya melihat dia dan disambut sebagai umat tebusannya. Sudah lama kita menunggu, tetapi harapan kita bukan untuk menghadangnya. Jika kita dapat melihat Raja dalam keindahannya, kita akan diberkati selamanya. Saya merasa seolah-olah saya harus menangis dengan keras saat pulang ke rumah. Kita semakin dekat dengan waktu ketika Kristus akan datang dalam kuasa dan kemuliaan yang besar untuk membawa umat tebusannya ke rumah kekal mereka. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 26 ayat 9. Kita hidup di zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipenuhi dengan tanda-tanda zaman yang digenapi dengan cepat, yang semuanya menunjuk kepada kedatangan Kristus yang akan segera terjadi. Ini adalah hari-hari yang hikmat dan penting. Roh Allah secara bertahap tetapi pasti ditarik dari bumi. Dan malapetaka dan penghakiman sudah jatuh ke atas mereka yang meremehkan kasih karunia Allah. Bencana yang terjadi baru-baru ini di darat dan laut, kondisi masyarakat yang tidak menentu, dan alarm perang, semuanya merupakan pertanda buruk dan mengindikasikan semakin dekatnya peristiwa-peristiwa besar. Agen-agen kejahatan sedang menggabungkan kekuatan mereka dan berkonsolidasi, memperkuat diri mereka sendiri untuk menghadapi krisis besar terakhir. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita, dan pergerakan terakhirnya akan sangat cepat. Tanda-tanda bahaya sudah di depan mata, seperti yang ditunjukkan oleh surat kabar harian yang penuh dengan indikasi konflik yang mengerikan dalam waktu dekat. Dunia kita diliputi oleh kejahatan seperti perampokan yang berani, pemogokan yang sering terjadi, pencurian, dan pembunuhan yang dilakukan di setiap sisi. Orang-orang yang dirasuki setan merenggut nyawa pria, wanita, dan anak kecil yang tidak bersalah. Manusia telah tergila-gila dengan kejahatan, dan setiap jenis kejahatan merajalela. Ketika kita mendengar tentang bencana mengerikan yang terjadi setiap minggu, kita bertanya pada diri kita sendiri, apa maksud dari semua peristiwa ini? Bencana-bencana yang paling mengerikan datang silih berganti secara beruntun. Mulai dari gempa bumi dan tornado hingga kehancuran akibat kebakaran dan banjir, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda. Akan tetapi, di dalam semua bencana ini, kita dapat membaca rencana Allah. Bencana-bencana itu adalah salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyadarkan manusia akan bahaya yang mengancam mereka. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat dibandingkan saat kita pertama kali percaya, dan pertentangan besar sudah semakin dekat kesudahannya. Penghakiman Allah ada di negeri ini, dan mereka berbicara dalam peringatan yang sungguh-sungguh dengan mengatakan, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Kita hidup di masa-masa akhir bumi ini, sejarah dan nubuatan sedang digenapi dengan cepat. Jam-jam masa percobaan berlalu dengan cepat. Kita hanya punya sedikit waktu, jangan sampai membuang waktu. Janganlah kita didapati sedang tidur dalam keadaan lengah. Janganlah ada seorang pun yang berkata di dalam hatinya atau melalui perbuatannya, Tuhanku menunda-nunda kedatangannya. Marilah kita membujuk pria dan wanita dengan segala cara untuk bertobat dan menyelamatkan diri dari murka yang akan datang. Marilah kita membangkitkan mereka untuk segera bersiap-siap karena kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita.
Biarlah para pendeta dan anggota jemaat awam pergi ke ladang-ladang yang sudah masak, untuk memberitahukan kepada mereka yang tidak peduli dan acuh tak acuh untuk mencari Tuhan selagi ia masih bisa ditemui. Tuhan akan segera datang, dan kita harus bersiap untuk bertemu dengannya dalam damai sejahtera. Kita harus bertekad untuk melakukan semua yang kita bisa, untuk membagikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita selalu bersukacita dan selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Ia akan segera datang, dan kita harus siap dan menantikan kedatangannya. Oh, betapa mulianya melihat dia dan disambut sebagai umat tebusannya. Sekian lama kita menanti, tetapi pengharapan kita jangan sampai mengecewakan dia. Jika kita dapat melihat Raja dalam keindahannya, kita akan diberkati selamanya. Waktunya sudah dekat ketika Kristus akan datang dalam kuasa dan kemuliaan besar untuk membawa umat tebusannya ke rumah mereka, ke rumah kekal. Marilah kita menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kita akan pulang ke rumah, dan mempersiapkan diri kita dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah menyaksikan gempa bumi dahsyat yang melanda Turki dan Suriah baru-baru ini. Pemandangan kehancuran dan hilangnya nyawa sangat memilukan, dan hati kita yang terkena dampak dari tragedi ini. Namun, gempa bumi ini menjadi pengingat akan kerapuhan hidup kita dan dunia di sekitar kita. Ketika kita merenungkan gempa bumi ini dan akibatnya, kita diingatkan bahwa kita bukannya tak terkalahkan dan waktu kita di bumi ini singkat. Hanya masalah waktu sebelum kita menghadapi nasib yang sama dengan mereka yang telah kehilangan nyawa dalam gempa bumi. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk memeriksa hidup kita dan bertanya pada diri sendiri apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pada saat-saat seperti ini, kita harus berpaling kepada firman Alkitab untuk mendapatkan tuntunan dan penghiburan. Kitab Yesaya mengingatkan kita bahwa Allah memegang kendali dan Dia akan menuntun kita melewati masa-masa yang paling gelap sekalipun. Ia berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Tetapi tidak cukup hanya dengan mencari penghiburan dalam firman ini, kita juga harus mengambil tindakan. Kita harus bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus, karena Dialah satu-satunya yang dapat membawa kita kepada damai sejahtera dan keselamatan. Ia telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita dan menuntun kita melalui badai kehidupan. Jika engkau belum melakukannya, saya memohon agar engkau berbalik kepada Yesus hari ini. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan mintalah Dia masuk ke dalam hatimu dan membimbing hidupmu. Hanya melalui Dia kita dapat menemukan kedamaian dan tujuan yang sejati, bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Marilah kita juga ingat untuk berdoa bagi mereka yang terkena dampak gempa bumi. Berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan serta kekuatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Marilah kita juga siap untuk membantu dan mendukung mereka dengan cara apapun yang kita bisa, karena itulah yang dimaksud dengan tangan dan kaki Yesus di bumi. Sebagai penutup, marilah kita jadikan gempa bumi ini sebagai panggilan untuk memeriksa hidup kita dan berbalik kepada Yesus. Mari kita berdoa bagi mereka yang terkena dampaknya dan bersiaplah untuk melayani mereka dalam kasih. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Around 4 a.m. on Monday, one of the largest earthquakes to hit the area in a century jolted locals out of their beds and sent tremors as far as Lebanon and Israel.